dari atas ya. Pertanyaan konsep rahmatan lil alamin ini yang pertama. Konsep rahmatan lil alamin. Nanti rahmat itu sebenarnya berasal dari kata Rahman dan Rahim, mustaq. Nah, itu dalam tafsir begitu ya. Rahman, Rahim. Jadi mustaq dia pecahan dari dua kata. Rahman, Rahim. Rahman itu memberi, pengasih. Pengasih itu ya dia memberi, mau kafir, mau durhaka, mau ateis. Pokoknya kalau udah dihidupkannya di bumi ini diberinya semua. Siapa berusaha manjada wajada. Ya, nggak ada kaitannya dengan iman sama kafir. Itu Rahman dia begitu. Semua dikasihnya gitu ya. Mau tiap hari maki-maki Tuhan pun tetap asal bekerja dikasih aja, dikasih makan, dikasih napas. Kemudian Rahim, Rahim itu untuk orang yang beriman saja. Yang Rahim itu ya penyayang artinya, yang disayang itu orang beriman saja. Nah, ketika disebut rahmatil alamin, dia pengasih penyayang bagi seluruh alam. Maknanya sebenarnya lebih kepada itu. Sebenarnya makna alam kalau al-alamin itu ditafsir lebih kepada al-akil. Ya, semua yang berakal atau seperti berakal, binatang itu masuk alam. Tapi dalam bahasa Arab kalau tumbuhan tak termasuk akil, tak termasuk berakal, itu tidak dimasukkan alam. Ada pergeseran makna ketika kita terjemah dalam bahasa Indonesia. Kalau alam itu alam semesta, itu termasuk bintang-bintang, tumbuhan, binatang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, alam itu dulu sebenarnya yang akil, manusia, dan ghairu akil, tetapi mendekati, yang mendekati seperti berakal, binatang gitu ya. Makhluk hidup yang seperti yang berakal atau seperti berakal. Nah, sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak termasuk. Tapi dalam bahasa Indonesia ada pergeseran makna kan, kita nyebut alam itu alam semesta gitu kan, beda dia. Jadi memang konsep Islam itu rahmatan lil alamin. Maka dengan konsep inilah nanti hubungan antara Islam dan non-Islam itu ya lebih kepada hubungan kasih kepada seperti sifat Tuhan itu ya, kita sama orang-orang non-Islam itu ya harus bersifat kasih. Tetapi tetap kita lebih menyayangi orang beriman. Nah, dalam konteks ibadah mahdo dan akidah tidak ada toleransi. Sedangkan dalam konteks muamalah, ini tadi yang harus ditambah di makalah, dibuat batasannya. Itu kan dibuat, saya buat judulnya begitu kan untuk menunjukkan batasan-batasan pergaulan antara muslim dengan non-muslim. Dalam konteks akidah, konteks ibadah mahdo, ya kita nggak perlu minggu ke gereja, kemudian orang Kristen nanti ke masjid, nggak perlu gitu. Dia ada batasannya. Dalam konteks muamalat, maka kita perlukan bekerja sama, ya saling mengasihi lah ya. Saling mengasihi dalam konteks muamalat, bisa saling mengasihi. Tanda sayang kita kepada mereka, ya kita ajak juga lah. Makanya agama Islam ini termasuk agama misionaris. Sama dengan agama Kristen, dia misionaris. Misionaris itu dia punya misi untuk mengajak orang selamat dengan keyakinannya. Tetapi teknis mengajak itu tidak boleh memaksa. Mengajak tidak boleh memaksa, tapi merangkul. Sebab kalau memaksa, seperti ayat yang disebutkan tadi, hidayah itu dari Tuhan. Innallaha la yahdi may yasha. Kita nggak bisa beri petunjuk. Karena kita nggak bisa memberi petunjuk, maka kita dibatasi tak boleh memaksa. Nah, gitu kan. Karena hak petunjuk bukan diri kita. Kita hanya merangkul, mengajak merangkul. Maka karena sifatnya mengajak merangkul, maka dia lebih kepada rahmatil alamin. Ya kalau nggak mau ya sudah, tanggung jawab sendiri, gimana lagi kan gitu. Walaupun memang ada kesedihan kita, orang-orang non-Islam tidak mau menerima Islam itu gitu kan. Apalagi sampai mencaci maki Islam. Ya tetap kita ada rasa kesedihan atau ketersinggungan ketika mereka mencaci ya. Kesedihan, sedih kita itu sebenarnya karena sayang. Maka konsep-konsep penegakan hukum itu pun kalau dipahami dalam rangka menegakkan kasih sayang. Saya pernah khutbah di Mabes, ya setahun sekali di Mabes, di Mabes ya, di Polda Jakarta. Nah, saya sampaikan konsep Islam itu kan, Islam, iman, Islam, ihsan. Nah, konsep Islam itu sebenarnya
Kenapa kita disuruh menegakkan hukum, menegakkan kebaikan, menghukum orang yang jahat, memberi reward kepada orang baik? Itu sebenarnya dalam rangka rahmatan lil alamin. Jadi penegakan keadilan itu dalam rangka rahmatan lil alamin. Kenapa begitu? Sebab Nabi sendiri mengatakan begini. Saya sebut unsur arhoka joliman au majluman. Itu kan hadis sahih. Tolonglah saudaramu yang jalim atau yang dijalimi. Lalu sahabat heran, ya Rasul, kalau yang dijalimi kami paham, kami tolonglah karena dia dijalimi. Tapi kalau yang menjalimi, gimana cara menolongnya? Ya tahan tangannya supaya jangan dia buat jalim. Tahan tangannya supaya jangan dia masuk neraka, supaya jangan dia masuk berdosa. Jadi ketika kita menahan orang-orang jahat dari perbuatan jahat, itu sebenarnya tanda sayang. Nah gitu loh. Itu harus dipahami ya Bapak Ibu. Jadi ketika kalau Bapak tadi ada yang tugas di BNN, ya ketika Bapak memberantas narkoba, itu tanda sayang kita kepada masyarakat. Jangan disalahpahami. Kenapa? Karena kita tidak mau masyarakat itu jadi binatang, menghilangkan akalnya. Sebab yang tak punya akal itu kan binatang. Masa sudah dikasih anugerah yang begitu besar, akal kepada manusia, lalu kita hilang, kita bumi hanguskan akal itu. Kan itu, akhirnya kan kita membinatangkan manusia. Makanya ketika kita berperang melawan narkoba itu, sebenarnya itu tanda sayang kita kepada manusia. Jadi penegakan keadilan itu sebagai rahmat. Jangan kita pahami hukuman itu sebagai siksa aja. Tidak begitu sebenarnya. Dasar berpijak berpikirnya itu adalah rahmat, kasih sayang gitu loh. Karena kita sayang kepada manusia supaya jangan mereka celaka, maka kita tegakkan keadilan. Sebab kalau tidak ditegakkan keadilan, maka yang terjadi apa? Orang jahat tetap dalam kejahatannya bersenang-senang. Orang lemah, ia putus asa dari pertolongan orang-orang yang kuat penegakan hukum. Maka ketika pertama kali Abu Bakar menjadi pemimpin, apa yang dia katakan? Siapapun di antara kalian ya yang berbuat zalim, maka dia menjadi lemah di hadapanku. Walaupun dia pejabat, walaupun dia siapapun katanya. Nah, tapi siapapun kalian yang berlaku adil, berlaku baik, tidak berlaku jalim, dia akan kuat di hadapanku. Walaupun dia fakir miskin, walaupun dia seorang budak. Artinya apa? Kalau dia memang dalam posisi benar, itu tidak boleh kita kalahkan gitu. Kenapa? Sama dengan bahasa Umar. Sebab kalau nanti kita menangkan orang jalim, dia akan melakukan kejaliman terus. Dan kalau kita kalahkan orang yang benar, orang baik, maka orang kalah ini akan putus asa untuk mendapatkan kebaikan gitu. Dia bukan putus asa, udahlah katanya. Nah yang terjadi di tengah masyarakat kita akan seperti itu. Kalau kita selalu memenangkan kejaliman, maka orang-orang masyarakat lemah akan putus asa dari menuntut keadilan. Jadi mereka akan putus asa. Sehingga terjadilah nanti hukum rimba, siapa kuat dia menang. Dan itu hukum rimba itu hukum hutan, bukan hukum manusia yang berperadaban tinggi. Kalau di hutan, hukum rimba, harimau yang menang yang paling kuat, itu hukum binatang kan. Bukan hukum manusia yang berperadaban tinggi. Sebenarnya begitu. Jadi semuanya tegakkan itu dalam rangka kasih sayang, termasuk dalam hubungan kita sesama non-Islam. Maka kalau mereka nggak mau, ya sudah, jangan dibunuh, jangan diperangi. Ya, jangan diperangi. Om kita damai kok, nggak masalah ya. Macam mana ya mereka nggak mau? Kita udah sampaikan gitu aja. Maka bahasa Tuhan itu kan wama arsalnaka illa rahmatil alamin. Engkau tidak kami utus kecuali sebagai rahmat. Wama alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajibanmu kecuali sekedar tabligh, balaghil mubin, menyampaikan dengan jelas firman-firman Tuhan, mengajak dengan jelas. Masalah hidayah itu bukan di tanganmu, nggak bisa. Maka Nabi Nuh, anak istrinya tak bisa diselamatkannya karena hidayah bukan tangan dia. Dia kewajibannya hanya itu. Nah, itu dalam hal ini konsep tadi ya, untuk menambahi luaskan apa pemahamannya. Adapun Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam sebuah kitabnya, pemimpin non-Islam, pemimpin kafir adil itu lebih utama dari pemimpin muslim tapi zalim. Artinya apa? Kalau orang non-Islam itu misalnya orang non-Islam dia berlaku adil, ya kan? Orang non-Islam tapi dia adil. Sebentar Bapak Ibu. Ayah lagi ngajar. Hilang beliau. Malah Bapak beliau hilang ya? Iya, sebentar. Kemudian kita lanjutkan. Ini ya, mana tadi dia?
Jadi kata Ibnu Taimiyah, kenapa Ibnu Taimiyah bertambah demikian? Nah, kalau orang jalim ini, walaupun dia mengaku muslim, kalau jalim akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Lebih bagus dia orang kafir, tetapi dia berlaku adil. Nah, karena keadilan itu bentuk kasih sayang kepada alam tadi, rahmatan lil alamin. Maka dalam hal menegakkan keadilan, kita nggak boleh milih-milih agama. Kalau misalnya agamanya Kristen, Yahudi, kita nggak adil, kita utamakan orang beriman. Nggak boleh juga. Saat kita utamakan orang beriman untuk berlaku jalim, sebenarnya kita menghancurkan orang Islam, orang beriman. Kenapa? Da'watul madzlumi mustajabun walau kana kafiran. Doa orang-orang kafir itu dikabulkan Tuhan walaupun doa orang yang dijalimi walaupun kafir itu dikabulkan Tuhan. Maka ketika orang-orang non-Islam dijalimi orang Islam, mereka berdoa, ya Allah hancurkanlah orang Islam, hancurkan negara orang Islam, ganti pemimpin. Itu dikabulkan Tuhan, satu saat nanti dikabulkan. Kita akan dikalahkan dari mereka. Maka Umar ketika terjadi kejaliman seorang Yahudi itu kan dijalimi, diambil tanah dengan gubernur Mesir. Waktu itu gubernur Mesir ya Amr bin As, diambil paksa tanahnya, dia nggak mau. Kata Amr bin As, kami mau bangun masjid. Tetap Yahudi nggak mau, karena dia sudah lama tinggal di situ dari kakek neneknya kan, sudah betah, sudah enak. Karena dia nggak mau jual, dipaksa, diusir, diambil paksa tanahnya, akhirnya melapor ke Umar bin Khattab. Dipaksa oleh Umar bin Khattab. Datang kepada Umar bin Khattab, sehingga nanti Umar bin Khattab yang memberikan peringatan keras kepada Amr bin As, harus berlaku adil. Akhirnya tanah dan rumahnya itu dikembalikan lagi Umar bin Khattab, dikembalikan lagi Amr bin As. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Ternyata Islam itu kepemimpinannya sederhana dan menegakkan keadilan. Nah, jadi ini yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah itu. Tapi dalam konteks hari ini, misalnya di Indonesia, apakah Bapak Ibu yakin misalnya ada orang non-Islam yang bisa benar-benar berlaku adil seperti itu, seperti Umar bin Khattab? Kalau kita yakin 100%, gak apa-apa orang non-Islam jadi presiden, kan begitu, jadi pemimpin. Tapi kalau kita nggak yakin, kayaknya nggak ada, masih banyak lagi orang Islam yang lebih utama, yang lebih bagus. Ya kalau nggak yakin, dan kita merasa nggak ada, nggak mungkin lah. Maka kita tidak layak memilih orang non-Islam kalau masih banyak orang-orang Islam yang lebih adil, lebih baik, kan begitu. Karena bagaimanapun kalau dia sama-sama baik, kita tentu akan pilih yang terbaik. Ada non-Islam baik, ada orang Islam baik. Mana kita pilih? Pasti kita pilih yang Islamnya. Karena sama-sama baik, kecuali orang non-Islamnya jahat, orang Islamnya jahat, non-Islamnya baik. Maka mungkin orang Islam akan bisa lari kan memilih non-Islam. Secara itu, kalau misalnya. Tapi sebenarnya, keimanan itu pun merupakan sudah bagian dari yang terbaik. Kenapa? Kalau sudah ada keimanan, seharusnya iman itu menghasilkan rasa takut ke Tuhan. Sehingga dia takut untuk korupsi, takut buat jahat. Kalau orang non-Islam atau orang kafir misalnya, ya mereka sendiri nggak takut sama Tuhan, nggak ada takutnya kan. Ya Tuhan saja nggak takut, dia bagaimana dia mau takut kepada manusia kan gitu. Dan takut manusia itu nanti relatif nisbi. Kalau dia butuh jabatan dia takut, kalau dia nggak butuh lagi dia buang kan gitu. Maka nanti sistem politik kan lebih cenderung ke sana kan, lebih cenderung kepada kepentingan dia kan, tidak kepada itu yang dari sisi sosial kulturalnya kalau kita lihat tuh. Maka yang dimaksud Ibnu Taimiyah begitu, karena efeknya sangat besar. Tetapi ada perbedaan lain yang mengatakan juga bahwa ya iman itu lebih utama daripada kafir. Walaupun orang beriman itu jalim, tapi keimanannya lebih utama dari kekafiran orang kafir gitu. Nah, ini karena iman lebih utama, karena iman itu pokok bukan cabang gitu. Ada yang menafsirkan, memahami secara terbalik seperti itu. Maka nanti di dalam tafsir saya, nah, ini saya sebut sebenarnya ini termasuk bahasan pemimpin non-Islam ini bahasan paling puncak, paling akhir untuk menggunakan seluruh ulumul Quran. Ya. Ini dia. Nah, misalnya ini. Kepemimpinan non-Islam, apa hukmul jahiliyah itu ya buhun. Ini yang polemik kemarin, Al-Maidah 51 kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara auliya. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, pemimpin. Ba'duhum auliya ba'dun. Sebagian mereka menjadi pembantu penolong aulia bagi yang lain. Siapa yang berpaling kepada orang-orang non-Islam,
Yahudi Nasrani waktu itu atau kafir musyrik, maka dia golongan mereka sesungguhnya Allah tidak menunjuki kaum yang jalim. Karena yang jalim itu mereka menolong kejahatan kafir musyrik dan mereka mengalahkan orang beriman gitu kan. Nah, ini kalau ditafsirkan ayat ini ya, maka nanti sebenarnya saya inginkan ini puncak bahasan sebenarnya ya. Setelah kita mengungkapkan ayat, kita lihat tafsir lewat asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya apa? Di dalam buku tafsir banyak sekali disebutkan. Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini berdebat atau bertengkar sama Ubadah bin Samit. Debat siapa yang pantas jadikan tempat berlindung. Jadi di sini orang itu lebih kepada memaknai aulia tempat berlindung. Perdebatan ini akhirnya terdengar oleh Nabi. Maka turunlah ayat itu. Ubadah berkata sama kawannya, ya, ini Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Salul bertengkar. Ubadah berkata, saya memiliki banyak aulia, teman sekutu pelindung Yahudi. Jumlah mereka banyak dan pengaruh besar. Tapi saya melepaskan diri dari mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Kata Ubadah, saya nggak peduli walaupun banyak kawan saya, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi Nasrani yang baik-baik sama saya, yang kenal saya, saudara saya, tapi saya nggak peduli. Karena mereka memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi agama Islam. Tiada berlindung bagi saya kecuali Allah dan Rasulnya. Dia lepaskan diri. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik, dia katakan, saya lebih memilih berlindung kepada Yahudi karena saya takut ditimpa musibah. Karena Yahudi termasuk paling kuat. Nanti kalau perang gimana? Kalah kalian, kalah nanti orang beriman sama mereka katanya. Kira gitu kan. Dia menghindari saya harus bergabung kepada mereka. Jadi dia bergabung kepada kaum Yahudi. Ya. Nabi SAW bersabda, wahai Abul Hubab, ya, Abdullah bin Salul tadi yang munafik itu, keinginanmu tetap dalam perlindungan kekuasaan Yahudi adalah pilihanmu. Itu pilihanmu, silakan. Kata dia, baik, saya menerimanya. Karenanya turunlah ayat ini. Ya. Jadi satu memilih berlindung. Ini kan konteks ayat ini muncul pada masa perang. Harus kita pahami juga ya, konsep masa perang. Konsep ayat ini turun masa perang pada masa terjadi ketegangan antara orang Muslim, orang Yahudi Nasrani, bukan dalam masa damai. Ini harus kita pahami juga ya. Begitu riwayat kedua juga begitu, hampir sama maknanya ya, sehingga turun ayat ini. Nah, maka kalau kita pahami dari asbabun nuzul, tafsir aulia di situ adalah pelindung, tempat berlindung, ya, komunitas pelindung. Ya, kalau ada orang non Islam, kalau ada orang Islam mencari komunitas pelindungnya orang-orang non Islam yang memerangi gitu kan, memusuhi orang Islam, maka otomatis dia akan menjadi disamakan Tuhan seperti orang kafir karena dia sudah memilih kekafiran gitu kan. Nah, itulah yang tadi yang dikatakan Buya Hamka. Jadi Buya Hamka menarik dari situ pemahamannya. Tapi ini konteksnya sekali lagi konteks perang ya, konteks bermusuhan. Karena Yahudi Nasrani memerangi orang Islam saat ini. Tidak konteks damai. Nah, kemudian kita lihat lagi tafsir biriwayahnya. Ini kan sudah belajar tafsir biriwayah, begini caranya. Nah, tafsir riwayahnya disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Ya. Umar bin Khattab pernah memerintahkan Abu Musa Asy'ari melaporkan kepadanya tentang semua yang diambil yang diberikan. Jadi pemasukan pengeluaran negara, pajak, kharaj, semuanya, zakat. Ya, saat itu yang menjadi sekretaris Abu Musa, ini sekretarisnya, sekretaris pencatatnya semua itu adalah orang Nasrani ya. Ternyata sekretarisnya orang Nasrani. Kemudian hal tersebut dilaporkan ke Umar, maka Khalifah Umar merasa heran dan tersebut berkata, sesungguhnya orang ini benar-benar pandai. Apakah kamu dapat membacakan untuk kami sebuah surat di masjid yang datang dari negeri Syam? Abu Musa Asy'ari mengatakan dia nggak dapat melakukannya. Umar mengatakan, ya kenapa? Dia sedang junub rupanya, maka nggak bisa masuk masjid. Maka Abu Musa mengatakan dia adalah seorang Nasrani. Maka Khalifah Umar membentakku dan memukul pahaku. Pecatlah dia. Artinya ya dalam konteks masa ketegangan begini, masa masih perang ya, kemudian menyusahkan urusan negara karena urusan negara itu banyak di masjid dan orang-orang non Islam tidak bisa masuk masjid. Kan haram masuk masjid kan, orang kafir. Maka Umar bin Khattab karena menyusahkan rasa dia dan di samping dia masih ada konflik di situ,
maka dia suruh pecat sekretarisnya. Dan perlu kita ketahui, waktu ini itu negaranya bentuk khilafah, negara, ya katakan saja negara Islam begitu ya, negara yang dikuasai Islam, pemerintahnya Islam, orang Islam yang baik banyak dan seterusnya di masa sahabat. Nah, maka dari sini dipahami, kalau kita pahami tafsir Umar, bahwa pemimpin atau orang-orang sangat berpengaruh di dalam negara itu tidak dibenarkan orang Nasrani sekalipun. Karena dianggap apa? Karena takut dia mengkhianati. Ya mengkhianati, karena dia nanti mengetahui seluk-beluk keuangan negara dan seterusnya, dan bisa melaporkannya kepada komunitasnya. Karena masa itu, sekali lagi, masa itu konteksnya masa ketegangan yang sangat ya. Artinya masih terjadi gesekan-gesekan keras antara muslim dan non-Islam, karena masa itu masa perang. Nah, kalau kita ambil tafsir biroi, tafsir bahasa, ini cara menafsir. Tadi kan birwayah, kemudian biroi. Ini bisa dipahami dalam penelitian Ismatilah dan kawan-kawan, kata wali dan aulia dalam Al-Quran berbagai bentuk derivasinya banyak sekali. Jadi aulia itu bisa artinya macam-macam, bisa artinya pelindung, bisa penguasa, wali kota gitu kan, bisa artinya teman dekat, macam-macam arti wali itu. Wali Allah bisa artinya kekasih, ya, sahabat dekat dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dari sisi bahasa, wali itu ya bisa diartikan orang kepercayaan, bisa jadi orang dekat, teman dekat, pelindung, tidak mesti harusnya pemimpin. Nah, itu tadi perdebatan untuk memaknai. Nah, kalau begini bentuknya, ini namanya tafsir, bukan takwil gitu ya. Paham Pak ya? Kalau takwil nanti lebih kepada ayat-ayat mutasyabihat. Inilah tafsir, model tafsir. Inilah model tafsir yang lebih sempurna. Nanti makanya wali bisa artinya pelindung, bisa wali murid, bisa kekasih Allah, ya. Bisa teman sekutu, pemimpin pemerintahan, macam-macam kalau diurai. Nah, kalau kita tafsir dari munasabah ayat itu pendekatan munasabah, artinya ayat sebelumnya kan berhubungan dengan ayat sesudahnya. Maka konteks ayat ini, ya, konteks ayat kepemimpinan ini kalau kita perhatikan ayat sebelumnya itu bicara tentang wa man lam yahkum bima anzalallah, bercerita tentang hukum, apa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mau kamu terapkan? Setelah bicara tentang hukum, maka Tuhan berfirman, jangan angkat Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, yang menerapkan hukum, yang menegakkan hukum dalam komunitas masyarakat itu adalah aulia. Siapa aulia? Tentu pemimpin, bukan teman dekat. Maka dalam konteks munasabah Al-Quran, dari tafsir munasabahnya, kalau munasabahnya itu aulia lebih cenderung ditafsirkan kepada pemimpin gitu, bukan teman dekat. Kalau tafsir bahasa bisa banyak kan. Gitu. Baru nanti masuk approach. Approach itu adalah pendekatan tafsir. Ini pendekatan tafsir bisa kita dekati dengan ilmu fikih. Nah, kalau kita lihat syarat-syarat pemimpin apa? Al-Mawardi bilang syaratnya keadilan, pengetahuan, sehat pendengaran, penglihatan, sehat tubuh, berwawasan luas, dan seterusnya. Tidak ada syarat yang menyebutkan harus Islam. Apakah dia lupa memasukkan syarat Islam? Karena dalam fikih itu biasanya Islam dan mukallaf, ya, Islam atau baligh, nggak boleh anak-anak, nggak boleh non-Islam. Ya, apakah dia lupa atau memang sengaja? Dia tidak. Nah, kalau Al-Ghazali menyebut, ya, dia mengatakan ya harus baligh, berakal, merdeka, laki-laki, keturunan Quraisy, maka ditambah lagi, ini syarat pemimpin. Nah, wara, berani, punya kompetensi. Di sini nggak disebutkan juga Islamnya, ya. Berilmu, adil, kompetensi, Ibnu Khaldun. Nah, jadi syarat-syarat pemimpin itu tidak mesti Islam. Maka nanti kalau misalnya diapain, ya berarti nggak wajib dong Islam kan gitu. Ini terjadi perbedaan pendapat. Jangan-jangan mereka lupa memasukkan Islam di situ atau bagaimana gitu. Maka di dalam hal yang lain, Al-Ghazali mengatakan kalau pemimpin utama tidak boleh non-Islam. Seperti hakim utama yang ngambil keputusan nggak boleh non-Islam, yang dia boleh hakim pembantu. Nah, dalam konteks modern lagi, ada juga yang berpendapat, ya, karena model sekarang itu kan model pengawas, sifatnya ada yudikatif, ada misalnya DPR, ada yang menduduki jabatan tafwid, ya, yang membuat regulasi, ya, karena dia sifatnya hanya melaksanakan aturan, pemimpin itu melaksanakan aturan, yang buat aturan cuman DPR kan gitu kan godoknya.
aturan DPR, legislasi, bukan dia yang membuat aturan. Maka boleh kata mereka non-Islam, yang penting dia melaksanakan aturan adil seperti Quraisy tadi. Ya, dengan syarat-syarat dia patuh dengan aturan itu gitu. Tapi sebenarnya pemimpin itu pasti buat aturan baru, termasuk aturan daerah, dia punya kapasitas untuk di sana. Jadi kalau kita ambil model begini, inilah model tafsir itu, tafsir biriwayah, birwa'i, macam-macam kan, dengan munasabah, dengan macam-macam. Nah, bapak-bapak, begitulah model tafsirnya. Itu yang disebut dengan tafsir ya. Selesai tafsir, apa bedanya dengan takwil? Bedanya dengan takwil, takwil itu lebih kepada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang agak rumit berkaitan dengan akidah. Ya, kalau kita contohkan misalnya gini supaya gampang. Makanya makalahnya itu nanti fokus kepada perbedaannya aja. Arti tafsir, takwil, kemudian terjemah, terus bedanya gitu kan. Nggak usah kesana kemari, sejarahnya nggak perlu. Karena tafsir kan udah dibahas. Contohnya ini, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu mengawasi, benar-benar mengawasi. Nah, kalau kita artikan mengawasi, ini namanya terjemah. Terjemah itu alih bahasa, Arab ke Inggris, Inggris ke Arab, Arab ke Indonesia. Alih bahasa. Kalau tafsir, ya, itu terjemah. Kalau tafsir apa? Yang dimaksud labil mirsad itu adalah mengawasi, itu dimaksudnya ya mengintai, memperhatikan, itu namanya tafsir. Kalau takwil apa? Takwilnya adalah ini peringatan keras agar hati-hati. Ya, agar hati-hati sama Allah, karena Allah senantiasa memperhatikan kita. Makanya kita harus hati-hati yang senantiasa mentaati Allah, karena dia selalu memperhatikan, mengawasi, dan siksanya sangat keras. Itu takwil. Nah, jadi dalam satu ayat bisa ada terjemah, bisa ada tafsir, bisa ada takwil. Takwil itu lebih rinci. Dan takwil itu lebih kepada biasanya kepada yang mutasyabihat seperti ini kan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, yang dimaksud dengan tangan Allah di sini itu bisa ditakwil. Takwil itu mengembalikan maknanya, memalingkan maknanya ke makna lain, karena kalau diterjemahkan secara tekstual takut bertentangan dengan akidah gitu. Karena penyebutan Allah punya tangan itu dia seolah-olah makhluk berfisik ya kan, makanya dipalingkan kepada yang lain. Makanya nanti ditakwilkan Allah itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi takwil itu hanya dilakukan oleh ulama-ulama. Yang ketiga, ulama-ulama khosir untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Bukan untuk ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu lebih kepada tafsir. Termasuk tafsir Al-Fatihah, ya, termasuk tafsir yang tadi kita Al-Maidah 51 itu tafsir namanya, kita tafsirkan. Tapi kalau dipalingkan maknanya, jadi tafsir itu lebih umum ya kepada ayat muhkamat, lebih ayat yang enggak dekat dengan makna bahasa. Tapi kalau ta'wil itu dia berpaling dari makna bahasanya, dia kepada makna lain, dan dia banyak kepada ayat mutasyabihat. Saya kira itu aja penjelasannya. Ya, mudah